wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Security and Privacy in Parallel and Distributed Systems. Sebelumnya, kenalkan nama saya Lydia Angganindung dengan NIM 307. Nah kan nama saya Raden Gita Suara dengan NIM 62. Awal Hatami NIM 064. Saya Muhammad Sanul Puadi, NIM 0047. Saya Muhammad Afdal Jikri Al-Husaini dengan NIM 06. Baik, selanjutnya akan ada materi pengertian sistem paralel dan terdistribusi yang akan dibacakan oleh rekan saya Hatami. Pengertian sistem paralel dan distribusi. Sistem adalah sistem komputasi yang menggunakan beberapa prosesor yang bekerja secara simultan untuk menyelesaikan suatu tugas secara lebih efisien. Sedangkan sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan logis. Next. Baik, selanjutnya akan ada ancaman dalam sistem paralel dan terdistribusi yang akan dibacakan oleh Gita. Baik, di sini saya akan membacakan ancaman dalam sistem paralel dan distribusi. Sistem paralel dan distribusi meskipun memberikan keuntungan dalam hal efisien dan stabilitas juga membawa potensi risiko keamanan yang tidak sedikit karena sifat yang saling terhubung dan tersebar. Sistem ini memiliki banyak titik masuk yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Berikut adalah beberapa ancaman umum yang sering ditemukan. 1. Signifikan data. Signifikan data adalah aktivitas penyadapan lalu lintas jaringan untuk mencuri informasi seperti data login atau file sensitif dalam sistem distribusi yang beresiko disadap jika tidak dideskripsikan. B. Man in the middle minute attack. Serangan ini terjadi saat menyerang menyisipkan diri di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, memungkinkan pengintaian atau memanipulasi data. Hal ini dapat mengganggu integritas dan percayaan antar nodes. Distribusi denial of service. DDoS menyerang sistem dengan dirinya. Next slide. Menggunakan traffic apa? Next slide. Akses tidak sah terjadi ketika seorang masuk ke sistem tanpa izin. Hal ini biasanya disebabkan oleh lemahnya autentikasi, dapat berakibat pada pencurian data atau memanipulasi pencurian data atau memanipulasi proses dalam sistem. Untuk menjaga keamanan dan privasi dalam sistem paralel dan distribusi diperlukan penerapan berbagai teknik pengamanan yang sesuai. Karena sistem ini melibatkan banyak node dalam komunikasi lintas jaringan, maka setiap lapisan harus dilindungi secara menyeluruh. Berikut beberapa cara penentuannya. Oke, baik, materi yang selanjutnya itu teknik dan pendekatan pengamanan yang akan dibacakan oleh Afdal. Mohon maaf, slide sebelumnya jangan diganti. Slide sebelumnya gitu. Slide sebelumnya. Yang tadi ya, oke lah. Saya akan membacakan teknik dan pendekatan pengamanan. Untuk menjaga keamanan dan privasi dalam sistem paralel dan terdistribusi diperlukan penerapan berbagai teknik pengamanan yang sesuai. Karena sistem ini melibatkan banyak node dan komunikasi lintas jaringan, maka setiap lapisan harus dilindungi secara menyeluruh. Berikut beberapa cara atau teknik pengamanan yang umum digunakan dalam sistem paralel
terdistribusi. Ya, di sini ada kriptografi. Kriptografi digunakan untuk melindungi data dengan cara mengenkripsi informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Teknik ini penting dalam menjaga kerahasiaan data saat dikirim antar node dalam sistem terdistribusi. Ya, di sini ada autentikasi dan otorisasi. Autentikasi memastikan bahwa pengguna atau proses yang mengakses sistem benar-benar sah. Sementara otorisasi menentukan hak akses pengguna tersebut. Kombinasi keduanya mencegah akses ilegal dan penyalahgunaan sumber daya. Ya, berikut ada firewall dan IDS atau IPS. Firewall bertugas menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, sedangkan IDS intrusion detection system dan IPS intrusion prevention sistem mendeteksi dan menghentikan aktivitas mencurigakan dalam sistem. Keduanya membantu mengamankan komunikasi antar node. Ya, berikutnya ada anonimisasi data. Anonimisasi adalah teknik menyembunyikan identitas pengguna atau informasi sensitif dalam data. Ini berguna untuk melindungi privasi pengguna, terutama dalam sistem yang mengolah data berskala besar seperti cloud atau big data. Yang di sini itu yang kita bahas itu pemasaran di banyak. Baik, materi yang selanjutnya yaitu konsep dan tantangan dalam keamanan dan privasi dalam sistem komputer yang akan dibacakan oleh Helmi. Baik, konsep dan tantangan dalam keamanan privasi dalam sistem komputer. Keamanan atau security mengacu pada pelindungan sistem dari ancaman yang bisa merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Sedangkan privasi atau privacy lebih berfokus pada perlindungan data pribadi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaannya. Dalam konteks sistem paralel dan terdistribusi, kedua aspek ini menjadi lebih kompleks karena kebanyakan komponen yang saling terhubung dan rentan terhadap berbagai ancaman. Dalam penerapannya, sistem paralel dan terdistribusi menghadapi berbagai tantangan terkait keamanan dan privasi. Hal ini disebabkan oleh arsitektur sistem yang tersebar, jumlah node yang banyak, serta kebutuhan komunikasi yang kompleks antar komponen yang membuat penerapannya lumayan sulit. Berikut beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi pada sistem paralel dan terdistribusi. Yang pertama ada manajemen akses yang kompleks. Banyaknya penggunaan node membuat pengaturan hak akses menjadi rumit dan rawan kesalahan sehingga membuka peluang akses yang tidak sah. Yang kedua itu konsistensi kebijakan keamanan. Perbedaan konfigurasi antar node dapat menyebabkan ketidakseimbangan keamanan yang memperbesar risiko kebocoran di titik-titik lemah. Yang ketiga itu deteksi dan respons. Keamanan dalam sistem terdistribusi dan paralel sulit untuk mendeteksi serangan secara cepat karena sistem tersebar dan koordinasi respon antar node bisa lambat atau tidak sinkron. Yang keempat ada kebutuhan regulasi data. Pertukaran data antar wilayah hukum menyulitkan sistem dan memenuhi aturan privasi seperti GDPR secara menyeluruh. Kalau lagi Next slide chartnya. saya lari ke keyboard. Kalau banyak dana saya skip. Itu aja saya begitu. Oke, baik. Jadi dari presentasi kami kali ini yaitu kami bisa mendapatkan kesimpulan yaitu sistem paralel terdistribusi memberikan efisiensi dan skalabilitas tinggi dalam pengolahan data, namun juga membawa tantangan besar dalam hal keamanan dan privasi. Melalui penerapan teknik pengamanan seperti kriptografi, autentikasi, firewall, dan anonimisasi, risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan.
Keamanan harus menjadi bagian utama sejak tahap perancangan sistem agar tercipta lingkungan komputasi yang andal, aman, dan terpercaya. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.